Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Dan tentu saja berbagai macam nikmat dan karunia tersebut harus kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tentu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga nikmat iman dan juga nikmat Islam yang ada pada diri kita, yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, ya, dapat bertahan dalam diri kita hingga Allah mewafatkan kita kelak. Amin. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutusnya ke permukaan bumi ini dengan membawa risalah Islam yang paripurna, di mana jika risalah Islam ini kita amalkan, kita aplikasikan, maka insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, dan tentu saja kebahagiaan, baik ketika kita hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita hidup di akhirat kelak. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman anak masjid yang sudah mau mengundang kami untuk sharing dan untuk berbagi. Kita di sini sama-sama belajar, ya. Saya juga masih belajar, ya. Kita semuanya belajar, ya. Yang paling utama tentu adalah belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama, ya. Belajar ilmu agama Islam, ya. Belajar sepanjang hidup, ya. Baik, materi yang akan saya sampaikan lebih kurang mungkin sekitar 1 jam, ya. Ada jam. Biasanya kalau di masjid itu kan ada jam di situ, jadi biar khotib itu bisa ngelihat jam, ya. Mungkin sekitar 1 jam, ya, atau 45 menit ke depan itu kita akan membahas wajibkah belajar ilmu agama. Jadi kita belajar wajib, ya, tapi saya batasi, ya, yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah wajibkah kita belajar ilmu agama. Ya, wajib nggak kira-kira? Wajib nggak? Wajib. Wah, udah tahu jawaban, tidak selesai kajian. Ya enggak lah, ya. Baik, kita mulai, ya. Ada pertanyaan yang mesti kita bahas, ya. Yang pertama adalah, wajibkah setiap orang belajar ilmu agama? Wajibkah setiap kita itu belajar ilmu agama? PNS, kemudian pedagang, kemudian buruh, kemudian petani, peternak, itu apakah wajib belajar ilmu agama? Semua orang apakah wajib belajar ilmu agama? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah nggak muncul di situ? Nggak muncul. Ayo. Apakah belajar agama hanya wajib untuk orang yang ingin menjadi ustadz saja? Orang yang ingin belajar agama apakah menjadi ustadz? Atau saya ini nggak mau jadi ustadz, saya ini mau jadi orang biasa saja. Itu apakah tidak wajib? Ya kan? Saya ingin jadi pebisnis. Apakah nggak wajib belajar ilmu agama? Ini perlu untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga, ya, nggak muncul, ya. Kenapa dia nggak muncul, ya? Nah, ini kita ganti slide-nya. Atau begini mungkin. Begini. Terlambat dia jadinya, ya. Kita begini adalah. Ini adalah, ya.
Tadi yang pertama, wajibkah setiap orang belajar ilmu agama? Yang kedua, apakah belajar agama hanya wajib untuk orang yang menjadi ustadz saja, mau jadi penceramah saja, mau jadi khotib Jumat saja, mau jadi mubaligh saja, mau jadi dai saja? Nah, yang ketiga, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah semua ilmu agama wajib dipelajari? Ya. Jadi ilmu agama, ilmu Islam, ilmu syar'i itu banyak cabangnya ya. Ada fikih nanti ada fikih madhab, ada fikih muqarnatil madhahib, fikih perbandingan madhab, kemudian nanti ada usul fikih, kemudian ada qawaid al-usuliyah, ada qawaid fikhiyah, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu usul tafsir, ada ilmu nahwu, sharaf, balaghah, istiqaq, ya, ada ilmu tarikh, sejarah, banyak sekali nih, wajib tuh semuanya dipelajari. Akan kita jawab pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala ya. Baik, hukum mempelajari ilmu agama. Nah, ini kenapa kok saya minta ada slide, ada PowerPoint begini, karena saya ingin menampilkan gitu ya. Karena yang harus kita pahami itu begini ya. Kita berbicara agama Allah ini, kita berbicara ilmu Islam ini, itu harus ada rujukan, harus ada referensi, harus ada acuan. Nah, ini mengacunya pada siapa nih? Kan begitu. Jadi kita harus merujuk, ya, harus ada rujukan. Nah, di sini saya ingin menampilkan ini rujukannya. Nanti dari mulai slide ini sampai ke belakang itu akan banyak kutipan-kutipan kitab bahasa Arab. Tapi tenang saja, akan saya coba bawakan se-enjoy mungkin ya. Akan saya coba memahamkan lah kepada teman-teman sekalian ya. Jadi jangan kita anti dengan tulisan-tulisan Arab atau kitab-kitab Arab, karena ilmu-ilmu agama atau ilmu syar'i itu salah satu sumbernya itu adalah kitab-kitab para ulama, dan kitab-kitab para ulama kebanyakan berbahasa Arab. Baik, kita langsung ke sini saja. Di sini dijelaskan ya dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Ini ada PDF-nya, nanti bisa di googling nanti ya. Karya Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Makki, halaman 18-19 disebutkan pembagian hukum mempelajari ilmu. Ya, hukum mempelajari ilmu. Wa yanqasimul ilmu ghaliban ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin. Ilmu itu secara umum itu mempelajarinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardhu ain. Setiap muslim baligh berakal itu wajib mempelajarinya, entah dia itu mahasiswa, entah itu siswa, entah itu PNS mungkin atau pegawai, itu wajib mempelajarinya. Dan yang kedua adalah fardhu kifayatin, harus ada komunitas masyarakat muslim atau ya umat Islam yang mempelajari ilmu-ilmu fardhu kifayah tersebut. Nah, fal awwalu, yang pertama. Ini udah jadi bahasa Indonesia ya, awal. Ya, jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa banyak juga bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab. Ya, kalau orang di luar sana kan banyak tuh, jangan ke Arab-Araban lah, jangan ke kadrun-kadrunan. Padahal bahasa Indonesia sendiri banyak yang berasal dari bahasa Arab. Fal awwal, yang pertama ya, ma la rukhsata li mukallafin fi jahlihi, apa-apa yang tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi bagi setiap mukallaf, setiap orang yang terkena taklif syariat untuk bodoh terhadap hal tersebut, alias tidak mengetahui, jahil ya. Wa huwa, apa aja itu? Wa huwa ilmu ma tatawaqqafu alaihi sihhatu imanihi. Perhatikan ya, apa-apa atau ilmu yang tergantung kepadanya sehat atau sahnya imannya. Dari bahasa Indonesia, sehat ya. Jadi sah iman orang tersebut atau mukallaf tersebut tergantung kepada ilmu tersebut. Ya. Minal usulid diniyah, dari pokok-pokok agama ya, yang kita kenal dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid ya. Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diibadahi ya. Allah tidak mempunyai sekutu ya. Allah yang disembah, diibadahi, ditaati. Ya, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Rasulullah SAW itu nabi dan rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau
Ya, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada kiamat, ya, dan yang lainnya yang termaktub ke dalam akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah kan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi azza wa jalla, kan begitu. Akidah Islam itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada apa tadi, malaikat, iman kepada apa lagi tadi, Rasul, malaikat, nabi, kitab-kitab, hari akhir, kemudian qada dan qadar baik dan buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diilmui, harus dipahami dengan benar, karena itu berefek dengan sahnya keimanan kita. Ya, lurusnya, murninya keimanan kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ilmu zawahiri ma yatalabbasu bihi fil hali. Dan yang kedua adalah ilmu zahir, ya, yang mana itu harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan. Walau naflan, meskipun itu juga ada yang sunnah, ya, yang mandub, yang mustahab, yang dianjurkan. Minal ahkamil fiqhiyati, dari hukum-hukum fikih. Nah, kalau yang pertama ini tentang akidah secara global, ya, meskipun kita harus pahami juga bahwa akidah itu ada rinciannya, ada yang diperselisihkan, ada furu akidah. Nah, yang perlu kita pahami betul-betul adalah usul akidah. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, ya. Kemudian Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, ya. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada kekurangan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, itu ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu fikih. Ya, itu yang pertama. Hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Ya. Kemudian lanjutannya, ya, fa'ala kulli mukallafin qadirin ta'allumu ma la yasihhu imanuhu bidunihi. Maka bagi setiap mukallaf yang mampu, dia wajib belajar apa-apa yang mana kalau dia tidak belajar maka imannya tidak sah. Ya. Kalau dia tidak belajar ilmu akidah tadi, ilmu tauhid tadi, maka imannya tidak sah, maka dia wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga imannya itu bisa sah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya, insya Allah, ya. Kita pelan-pelan saja, ya. Itu bukan pelan-pelan kotak, ya. Baik, kemudian itu, ya. Kemudian wa ma yahtajuhu fi nahwi wudu'i wa sholatihi wa saumihi. Nah, perhatikan. Tadi saya bilang apa? Ahkam al-fiqhiyah. Nah, ini fardu ain juga nih. Ingat, ini fardu ain. Ya, fardu ain. Saya, antum, orang tua semua fardu ain. Ya, mempelajari ilmu ini. Ya, apa itu? Wa ma yahtajuhu fi nahwi wudu'ihi. Apa-apa yang berkaitan dengan wudu, apa rukun wudu, apa makruh wudu, apa pembatal wudu, menyentuh laki-laki menyentuh istrinya batal wudu apa tidak. Itu fardu ain dipelajari, diketahui. Wa sholatihi, sholat, karena sholat ini hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Misalnya kalau kita ada sholat kita nggak boleh sholat, nggak begitu, ya. Sholat ini hukumnya fardu ain. Maka ketika kita melakukan fardu ain, maka kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sholat, apa syarat sah sholat, apa rukun sholat, apa pembatal sholat. Ya, apalagi wasaumihi, puasa bulan Ramadan. Sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih ada sekitar 5 bulan lagi untuk kita belajar fikih puasa. Ya. Infus itu membatalkan puasa atau tidak, kemudian berkumur-kumur membatalkan puasa apa tidak. Itu penting untuk kita ketahui, ya. Suntik itu membatalkan puasa atau tidak. Itu penting, ya, untuk kita ketahui. Kemudian wazakatin, zakat wajibat alaihi, zakat yang wajib atas seorang mukallaf. Misalnya apa? Dia punya perdagangan, harus dia perhatikan, ya, kapan dia haul, ya kan, kapan dia mencapai nisab, ya kan.
zakat perdagangan atau urut tijarah dalam bahasa Arabnya. Kemudian wahajjin arodahu, dan juga yang berkaitan dengan ibadah haji, ya kan? Karena fardu ya, bukan fardu. Haji itu termasuk dalam rukun Islam, ya, rukun Islam. Wa fi ma yubashiruhu min muamalatin, dan apa-apa yang dia lakukan aktivitas berupa muamalah. Muamalah yang paling sering kita lakukan adalah jual beli. Tapi saya bukan pedagang, iya, tapi kan beli kan? Beli makanan, beli gorengan, buahan maksudnya. Ini gorengan, buah-buahan, beli HP. Nah, itu perlu untuk kita ketahui hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, jual beli. Bagaimana kalau misalnya jual beli fasad, ya kan, jual beli yang batal, jual beli tanpa lakukan ijab qabul, boleh apa tidak? Itu ya, penting untuk kita ketahui. Wasinaatin, dan industri atau kerajinan, ya kan. Sinaa itu kan industri, tapi bisa juga kita terjemahkan kerajinan tangan, ya kan. Buat kayak gini kan kerajinan ya. Makanya dalam fikih muamalah itu ada namanya bai al istisna, ya kan. Jual beli pesan buat. Ya, itu wajib dipelajari kalau dia mau beli melalui skema bai al istisna, ya. Wa munakahatin, dan juga hukum-hukum nikah bagi orang yang mau menikah dan sudah menikah. Itu fardu ain belajar, ya kan. Jangan sampai bodoh kata hal ini, ya, karena bisa jadi ya mengucapkan talak itu ternyata saya udah talak belum ya ke istri saya. Nah, itu kan konsekuensinya ada, hukum fikihnya itu ada konsekuensi kita mengucapkan talak kepada istri kita. Saya cerai kamu, itu sudah jatuh talak satu, ya kan. Kemudian mana lagi, wa muasyaratin, dengan pergaulan, ya, interaksi ijtima wa nahwiha. Itu semuanya fardu ain, bukan fardu kifayah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah ya. Baik, itu fardu ain ya. Kemudian lanjutannya, wa hadza 'ala as-sahih wal murad bil ilmi fil hadits al-masyhur. Inilah makna yang sahih, ya, kata penulis kitab Al-Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah inilah makna yang sahih yang terkait dengan ilmu yang termaktub dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah juga. Ilmu apa itu? Ilmu fardu ain yang tadi, ya, sah atau tidaknya imannya, kemudian yang berkaitan dengan toharohnya, berkaitan dengan sholatnya, puasanya, berkaitan dengan hukum muamalah jual beli, kemudian apalagi tadi pernikahan, ya. Makanya teman-teman yang ingin menikah, ya, jangan baca buku Aku Menikah di Jalan Dakwah atau apa indahnya perlaminan, jangan. Ya boleh aja baca buku itu, tapi utamakan belajar fikih pernikahan, ya, belajar yang berkaitan dengan hukum-hukum munakahat, hukum-hukum pernikahan, kapan boleh digauli, kapan tidak boleh, ya kan. Kemudian yang berkaitan juga dengan talak nanti, itu penting itu, karena bisa jadi rumah tangganya nanti akan konflik, ya, terus dia tiba-tiba mengucapkan saya cerai kamu. Terus ditanya, saya nggak niat tuh. Itu sudah jatuh talak, karena namanya tuh talak sharih, ya. Beda kalau talak kinayah, udahlah kamu pulang aja lah ke rumah ibumu. Nah, itu masih ada ihtimal. Itu kalau dia niat ada cerai dalam dirinya, jatuh talak. Tapi kalau tidak, saya itu nyuruh kamu pulang itu biar saya itu nggak marah sama kamu, biar saya itu nggak semakin emosi. Itu tidak jatuh talak. Itu bedanya antara talak sharih dan talak kinayah. Itu di fikih pernikahan lah, ya. Nggak di sini kita bahas, ya. Terlalu jauh. Ya, kita kembali ke sinilah, ya. Wa minhu, apalagi yang berkaitan dengan fardu ain, tajwidul Fatihah. Tajwid surat Al-Fatihah itu fardu ain dipelajari. Lah kenapa? Karena qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah itu masuk ke dalam rukun salat. Rukun salat membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi tajwidnya itu wajib dipelajari, fardu ain. Ya. Baik, kemudian wa ilmul qalbil muhtaji ilaihi fit tathhirihi wa mudawadihi, dan ilmu tentang hati, ilmu tentang jiwa, ya, menyucikan jiwa, fit tathhirihi,
membersihkan jiwa dari sombong, kemudian takabur, kemudian busuk hati, suuzon. Inna ba'da zanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, kan begitu. Itu tuh wajib tuh dipelajari itu. Gimana biar kita tuh nggak busuk hati, nggak SMS tahu ya, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu ilmu tentang hati, ilmu tentang penyucian jiwa, ya, mengobati jiwa yang sakit, mengobati penyakit hati, ya. Hatta yatakhalla an dani'il akhlak, sampai dia itu menghindar, membuang, melepaskan akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela. Wa yatahalla bisaniyiha, dan menghiasi dengan akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Wa dzalika huwa tasawuf, dan itulah yang dinamakan tasawuf. Ada sebagian kaum muslimin yang nggak mau pakai istilah tasawuf, dia pakai istilah tazkiyatun nufus, sama aja, ya, menyucikan jiwa, menyucikan hati. Tasawuf, fikhul qulub, fikih hati, tazkiyatun nufus, nafsiyah, sama-sama maknanya, ya, menyucikan, membersihkan jiwa, menyucikan, membersihkan hati. Tapi kalau penulis kitab ini menggunakan istilah tasawuf, wa huwa fardu ainin, itu hukumnya fardu ain, ya, belajar menyucikan jiwa, nafsiyah, tazkiyatun nufus, tasawuf. Terserah mau pakai istilah mana. Saya nggak mau pakai istilah tasawuf, iya monggo aja pakai istilah yang lain. Ya, kita nggak usah berdebat lah masalah istilah ini, ya. Intinya esensinya itu apa, ya, menyucikan jiwa, menyucikan hati dari penyakit hati, ya. Baik, bisa diterima ya sampai sini, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini saya mengutip dari kitab Aunul Maqbud, ya, syarah Sunan Abi Daud, ya. Nih ya, Aunul Maqbud. Nah, pembahasan tentang ilmu. Qala fil Fath, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wal muradu bil ilmi al-ilmu asy-syar'iyyu. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Ya. Nanti saya akan bahas hukum mempelajari ilmu ghairu syar'i, ilmu yang bukan ilmu syar'i, akan saya bahas. Ya. Tenang, ya, sabar. Ya. Silakan diminum dulu. Ini masih muqaddimah, ya. Masih agak panjang ini, ya. Ya, harapannya tetap semangat, ya. Baik, kita kembali ke sini. Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Ya, yufidu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi, ya. Ilmu syar'i yang berfaedah kepada wajibnya bagi mukallaf itu terkait dengan perkara-perkara agamanya dari aspek ibadah, dari bahasa Indonesia, ya, ibadah, wa muamalat. Ada bank muamalat namanya, ya, di jalan apa itu namanya? Jalan Diponegoro. Itu dari bahasa Arab, ya, bank muamalat. Nah, jadi wajib ya belajar ibadah dan juga muamalah, ya. Ini kata penulis kitab Aunul Maqbud ini, ya. Halaman 1655. Bayangkan juga gimana cara membaca 2000 halaman kitab bahasa Arab. Ya kan, lebih dari undang-undang yang baru, ya. Bayangkan coba gimana coba, ya kan? Para ulama-ulama kita terdahulu itu, ya, ulama-ulama salafus soleh itu nulis kitab itu loh. Zaman dulu jangan bayangkan ada laptop, ya, ada bisa dihapus, ya. Jangan bayangkan zaman dulu tuh nulis pakai ini, ya, tinta, ya kan, nggak ada listrik, nggak ada lampu, ada mungkin, cuman ya tentu tidak semegah sekarang, ya. Semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita, amin, ya. Baik, kemudian wal ilmu billahi wa sifatihi, tadi sudah saya sampaikan, ilmu yang berkaitan dengan Allah dan juga sifat-sifat Allah, wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan apa-apa yang wajib, ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, al qiyamu bi amrihi, melakukan perkara-perkara tersebut, wa tanzihi, dan juga menyucikannya, ya, menyucikan siapa? Zatnya Allah. Makanya tadi saya bilang kan, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, ya. Anin naqaisi, dari berbagai kekurangan, ya, berbagai aib. Jadi Allah itu maha sempurna, ya kan? Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang lemah itu adalah manusia. Kalau Allah maha besar,
Allah kuat, perkasa. Nah itu penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pahami ya. Wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadithi wal fikhi, dan poros semuanya itu adalah ilmu tafsir, ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Ya, selesai kutipannya ya. Yang ini nggak usah kita baca, kepanjangan ya habis. Baik, kemudian bagi pengusaha masih fardhu ain ya. Ini kita masih bicara tentang fardhu ain. Bagi pengusaha atau yang berkeinginan menjadi pengusaha, dia fardhu ain mempelajari fikih tentang riba. Ya, fikih tentang riba. Ini ada kitab judulnya Buhuthun fir Riba. Ada juga kitab Al-Jami' fi Usul Riba. Dua-duanya berbicara tentang riba ya. Penting untuk kita pelajari karena banyak pengusaha-pengusaha yang jatuh ke dosa ini, yang ke dosa riba ya. Penting untuk kita pelajari ya, fardhu ain ya. Kemudian bagi dokter ya, fardhu ain mempelajari fikih tentang pengobatan atau medis. Ya, ini bagi dokter nih, atau yang bercita-cita, yang berkeinginan menjadi seorang dokter ya. Nah, di sini ada kitab Ahkamul Maridi fil Fiqhil Islamiyyi al-Ibadat wal Ahwal asy-Syakhsiyah. Hukum-hukum orang sakit dalam fikih Islam. Nah, itu ada hukumnya itu ya. Kemudian ini Ahkamul Jirahati Tibbiyati wal Athar al-Mutarattabah 'alaiha. Hukum tentang pembedahan. Nah, hukum melakukan pembedahan. Itu dokter itu kan wajib membedah ya. Bedah pasien kah, atau bedah tulang kah, bedah macam-macam kan itu. Itu fardhu ain mempelajari fikih kedokteran atau fikih medis. Ya. Kalau nggak mau jadi dokter gimana? Ya nggak usah belajar. Ya. Misalnya pengusaha ya belajar fikih tentang pengusaha itu tadi ya, tentang riba, tentang hukum-hukum fikih muamalah, maliyah mu'asirah ya. Karena fikih muamalah kontemporer sekarang ini banyak yang belum ada pada zaman dahulu ya. Hukum GoPay misalnya, hukum GoFood misalnya. Itu wajib diketahui hukumnya ya. Baik, kemudian masih fardhu ain ya. Fardhu ain bagi pengusaha kuliner, bagi orang yang mau usaha bisnis minuman, makanan, ya, fardhu ain dia mempelajari fikih tentang makanan dan minuman, ya kan? An-nawazil fil at'imah, ya. An-nawazil itu kontemporer dalam makanan, ya. Hal-hal yang kontemporer dalam makanan. Ya kan banyak tuh makanan-makanan sekarang tuh yang zaman para fuqaha terdahulu nggak ada, ya kan? Kan ada namanya apa itu? Nasi goreng apa gitu mungkin ya, namanya aneh-aneh gitu. Kemudian bahan-bahannya juga gitu kan. An-nawazil fil ashribah ya. Kalau tadi ini tentang makanan, ini tentang minuman. Berarti kalau mau jadi pengusaha kuliner, dia wajib belajar fikih perdagangan, fikih muamalah, plus fikih tentang makanan dan juga minuman. Ya. Fikih seni, saya mau jadi artis, boleh nggak? Ya harus belajar dulu. Ya kan? Fardhu ain bagi yang seniman untuk mempelajari fikih seni. Ini ada kitab bagus nih. Ada Hukmur Raqsi fil Fiqhil Islami, hukum dansa dalam fikih Islam. Ya. Hukum joget dalam fikih Islam. Itu dibahas ya oleh para fuqaha mu'asirin. Salah satunya beliau ini ya, Kamaluddin bin Jum'ah. Apa ini? Bin Jum'ah. Bakru ya. Nah, ini dibahas di sini. Kemudian ahkamun fit tamtsil, hukum-hukum tentang seni perang. Ya, tentang acting. Itu wajib belajarnya bagi orang yang ingin terjun ke dunia seni ya. Kemudian ahkamut taswir fil fiqhil islami, hukum-hukum tentang melukis atau menggambar dalam fikih Islam. Nah, itu ada ketentuannya. Orang yang mau jadi pelukis, jadi mungkin desainer juga masuk gitu ya, itu wajib belajar ini. Fardhu ain bagi dia. Fardhu ain bagi setiap orang mempelajari fikih tentang halal haramnya syahwat. Bayangkan coba, jadi karya
tentang syahwat ini jadi karya. Al-ahkamu al-fiqhiyatu al-muta'alliqatu bisyahwah. Hukum-hukum fikih tentang syahwat jadi karya, dibahas ya. Ini risalah muqaddimah ya, Linaili Darajah al-Magister. Ya, jadi ini apa ya, risalah muqaddimah mungkin ya, semacam pendahuluan karya mungkin untuk mencapai derajat magister. Ya, itu dibahas ya, dibahas. Makanya kalau ada ya mungkin orang yang bahas-bahas yang seperti ini ya harusnya bahasnya tentang fikihnya. Jangan jadikan guyonan, jangan jadikan ini seperti hal yang memang ya gimana gitu ya, jadi guyonan gitu ya. Itu jangan ya, karena apa? Karena ini ada fikihnya. Kalau mau bahas aja dari sisi fikihnya. Jangan jadikan candaan, jangan jadikan guyonan ya. Apalagi ini ya kan, betapa banyak orang menjadikan ini sebagai guyonan, sebagai candaan ya. Bagi yang poligami mau nambah istri itu fardu ain bagi dia untuk belajar fikih poligami. Ada kitab namanya Fadlut Ta'adudiz Zaujat, keutamaan berbilangnya istri, atau kitab Al-Adlu Bainaz Zaujati, ya, adil di antara para istri. Ya. Nah ini ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan jadikan ini bahan olok-olokan, bahan canda-candaan. Karena ini ada hukumnya tersendiri, ada hukum fikihnya gitu ya. Makanya saya agak kurang gimana gitu ya kalau bercandaannya itu seputar selangkangan. Nah itu saya itu nggak suka. Mungkin di Facebook atau di WhatsApp atau apa itu saya nggak suka ya, nggak suka. Ya, dan janganlah seperti itu ya. Karena kalau mau bahas fikihnya ya, ayo kita bahas fikihnya gitu ya. Kita belajar hukumnya gitu ya. Jangan jadikan candaan ya. Nah, yang bagi yang ngerokok, ngerokok ya, ada kitabnya. Bayangkan coba, fardu ain bagi perokok ya. Ngerokok ya. Terlepas dari hukum rokok ini, ada yang memubahkan, ada yang mengharamkan, ada yang kalau sunnah mungkin ada sunnah tahu gitu ya. Mungkin ya. Saya pernah dengar itu ya. Jujur saya pernah dengar merokok itu hukumnya sunnah. Pernah dengar saya. Ya mungkin dia punya argumentasi ya, monggo saja kan begitu. Tapi bagi perokok ya fardu ain belajar tentang rokok. Ini ada kitab namanya Risalah Fisyai wal Qahwah wad Dukhan. Risalah atau karya tentang teh, kopi dan juga rokok. Ya jadi dibahas nggak oleh para ulama, para fuqaha? Dibahas. Ya fardu ain merokok ya, ini kitabnya ya. Atau ini tahrimul hasyish, haramnya ganja. Ini kan sama aja kan, ganja itu kan dihisap juga, rokok dihisap juga. Itu hukumnya haram ya. Nih kitabnya ya. Nah begitu ya. Terus sepak bola misalnya, bagi olahragawan atau atlet fardu ain dia belajar fikih tentang sepak bola. Ada kitab namanya Ahkamu Kuratil Qadami fil Fiqhil Islami. Dibahas oleh para fuqaha ternyata. Hukum sepak bola dalam fikih Islam. Dibahas. Ya kan? Ada nama pemain Liverpool namanya Muhammad Salah. Pemain Manchester United namanya Paul Pogba. Dulu ada namanya Sulay Ali Muntari. Ya, kalau gol tuh sujud dia. Ya, pernah saya baca Sulay Ali Muntari itu ketika Ramadan itu dia tetap main, disuruh sama pelatihnya pada zaman itu namanya Jose Mourinho, pelatih legendaris, sekarang pelatih Tottenham Hotspur ya. Nah itu dia tetap puasa. Nah itu bagi mereka yang muslim sepak bola itu tadi fardu ain dia belajar tentang fikih sepak bola. Ya fardu ain. Tapi di sini kayaknya nggak ada atlet ya, atau atlet bulu tangkis wajib juga belajar fikih bulu tangkis ya. Fikih memanah ya wajib gitu ya. Itu fardu ain kalau kita mau melakukan itu gitu ya. Atau mau jalan-jalan ya, traveling ya fardu ain bagi traveler atau pebisnis terkait safar mempelajari fikih safar ya. Ini ada kitab namanya Ahkamus Safari fil Fiqhil Islamiyyi dirasatan taksiliyatan ya. Hukum-hukum safar dalam fikih Islam. Bagi yang mau bersafar, traveling, naik gunung,
apalah namanya, itu wajib dia belajar fikih tentang safar. Kapan dia boleh mengqashar salat, kapan dia sudah berhenti dari statusnya sebagai seorang musafir sehingga dia tidak boleh mengqashar salat. Ya, nanti ada pertanyaan terkait ini nanti. Terkait travel ini. Ya. Kemudian, nah ini bagi wanita, nggak ada wanita. Mungkin ada yang bergabung di ini live IG, Instagram, mungkin ada. Insya Allah ada. Akhwatnya atau nisanya atau wanitanya. Fardu ain bagi wanita yang suka make up, yang suka dandan, yang suka berhias diri. Fardu ain, ya. Atau pebisnis kecantikan. Wardah yang paling terkenal kan, mempelajari fikih make up. Ada fikihnya ternyata. Make up aja loh ada fikihnya. Ada fikihnya. Ahkamu tajmilin nisa'i fi syariatil islamiyah. Hukum-hukum mendandani atau mempercantik wanita dalam syariat Islam. Ya. Nah ini semuanya fardu ain. Fardu ain. Ya tentu saja kalau mau jadi pebisnis travel wajib belajar tentang hukum-hukum tentang safar. Ya kalau mau jadi apa tadi sepak bola mungkin ya ada ya wajib belajar fikih sepak bola dan seterusnya. Baik ya sampai sini bisa dipahami teman-teman, bisa dipahami, masih bisa diikuti insya Allah ya. Saya kayaknya perlu minum dulu ya, boleh ya. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang kedua ya. Yang kedua, ya, wasani, ya, yang kedua. Ini kita bahas tentang fardu kifayah. Kalau tadi sampai yang sepak bola termasuk rokok tadi itu semuanya fardu ain. Nah, kalau ini fardu kifayah. Ya. Nah, fardu kifayah ya, ma idza qama bihil ba'du saqatal haraju anil baqin ya. Jika sudah dikerjakan oleh sebahagian mukallaf atau muslimin maka dosa itu gugur ya, atau fardunya itu gugur ya dari yang lainnya. Wa illa kalau tidak dikerjakan asima kullu man la uzra lahu, maka berdosa semua yang tidak ada uzur ya. Tidak ada uzur itu apa ya, udah jadi bahasa Indonesia ya, uzur ya, uzur udah jadi bahasa Indonesia. Jadi yang semuanya berdosa ya, yang tidak punya uzur ya, tidak punya uzur itu kalau nggak melakukan fardu kifayah itu berdosa. Apa itu contohnya? Nah, ini contohnya ya, biar tergambar di benak kita. Wa huwa ma tad'u ilaihi daruratul muslimina minal ahkami syar'iyyah. Apa-apa yang memang apa-apa yang memang diperlukan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Walau nadiran, meskipun itu jarang. Wa minhu hifzul Qur'ani. Hifzul Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian apalagi wa tajwiduhu, dan juga tajwidnya, hukum mempelajari tajwidnya. Tapi perlu saya garis bawahi, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, maka wajib membacanya dengan tartil, wajib membacanya sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Nah, kita harus belajar sama orang yang punya ilmu tajwid ini. Ya. Ghairul Fatihah. Jadi kalau tajwid Al-Fatihah itu hukumnya apa? Fardu ain. Nah, kalau selain Al-Fatihah fardu kifayah. Ya, bisa dipahami ya bedanya ya. Wasairu ulumi syar'i wa alatiha allati la yatimmu ijtihadul mafrudu 'alal kifayati aidan biduniha waqtib. Dan segenap ilmu-ilmu syar'i dan juga alat-alatnya ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ada usul tafsir, ada qawaid fiqhiyah, ada qawaid usuliyah, ada usul fikih, ada fikih madhab, fikih muqaranatil mazahib, ya, mustalahul hadis ya, dan lain-lain. Nahwu, sharaf, balaghah, istiqaq, ya, itu semuanya fardu kifayah. Tenang aja ya, itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Ya. Nah, itu semuanya ilmu-ilmu alat allati la yatimul ijtihadul mafrudu, yang
tidak sempurna ijtihad yang dituntut, ya, yang mana itu hukumnya fardu kifayah tanpa adanya ini, ya, segenap ilmu-ilmu syar'i dan juga alat-alatnya. Nah, itu hukumnya fardu kifayah, ya. Apalagi kalau mau berfatwa, ya, ingat ya, Anda ini jangan sekali-sekali berfatwa tanpa ilmu, ya. Orang itu soleh, rajin ke masjid, ya, bagus. Tapi apakah layak ditanya persoalan-persoalan agama? Belum tentu. Belum tentu. Kita harus tahu dulu nih orang nih dulu belajarnya di mana nih? Ya kan, belajarnya sama siapa? Ya kan, ngajinya di mana? Kitabnya apa dulu yang dikaji, ya? Kita harus tahu, ya. Jangan sampai kita bertanya sesuatu kepada orang yang tidak menguasai atau tidak mengetahui. Ya. Begitu. Waktib. Nah, ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang kita bahas ilmu sunnah, ilmu mandub. Fardu ain sudah, fardu kifayah sudah. Ya. Wa qad yakunul ilmu aidon manduban. Terkadang mempelajari ilmu itu juga hukumnya mandub, mustahab, naflan, sunnah, dianjurkan. Nah, ya. Contohnya apa Ustadz? Nah, ini ka'ilmir raqaiqi, ilmu tentang raqaiq. Apa itu ilmu raqaiq? Wa huwa ilmul wa'zi wat tadhkiri wal ayati wal ahaditsil murawwibati wal murahhibati. Ilmu yang berkaitan dengan memberikan nasihat, ya. Ya, nasihat, ya, wa'zun, kemudian tadzkir, memperingatkan, mengingatkan berupa ayat-ayat dan hadis-hadis, motivasi dan juga ancaman. Ya, karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu kan ada ayat atau hadis yang berisi tentang motivasi beramal, motivasi menuju surganya Allah, motivasi bersegera terikat dengan syariat, dan juga ada ayat-ayat atau hadis yang mengancam, ya, mengancam akan panasnya api neraka, ya, panas apa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu sunnah dipelajari. Ketika kita sudah beres fardu ain tadi, ya, fardu ainnya itu sudah beres, ya. Atau paralel dijalankan, boleh, ya, paralel. Belajar fikih puasa plus belajar tentang ayat-ayat motivasi dan juga ancaman. Nah, itu bagus, ya, bagus. Kemudian yang sunnah yang lainnya, belajar ilmu yang lainnya adalah wasyaris sholihin, sejarah, biografi orang-orang soleh, ya, dari para sahabat, kemudian dari para ulama, ya, dari para, ya, salafus soleh, ya. Wabihi tatimu aksamul ulumil khamsah. Sempurnalah pembahasan 5 ilmu. Ini baru 2, ya, fardu dan juga mandub. Nanti 3 lagi di akhir nanti. Di akhir saya kutipkan, ya. Saya sudah membahas panjang lebar, ya, dalam kitab Al-Asl. Jadi ini ringkasan, ya. Ini kan namanya Mukhtasar Al-Fawaid. Nah, jadi ada Al-Fawaid Al-Makiyah, itu panjang sekali, diringkas sama penulisnya, namanya Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makiyah. Nah, yang saya kutip ini adalah mukhtasarnya, ringkasannya, ikhtisarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan saja, ya. Hukum mempelajari ilmu agama. Ada catatan kaki tentang hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, memang hadis ini dhaif, ya. Kan zaman sekarang kan orang kritis, ya. Orang terkait agama ini kan kritis. Sahih hadisnya itu. Pernah itu dalam sebuah forum saya, sahih enggak itu hadisnya? Kayak ahli hadis aja orang yang nanya ini kan. Ya kan? Ya, kita hormatilah, ya. Jadi ingin tahu bahwa ini hadisnya sahih enggak ini, ya. Baik. Ini memang hadisnya lemah, ya, harus kita sampaikan juga, ya. Tapi ada catatannya, ya. Hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin akhrajahu Ibnu Majah. Tadi udah disampaikan, ya, sama ahli Tora, ya. Toro, maaf ya, Tora Sudiro saya. Maaf ya. Jadi udah disampaikan lah ahli Toro tadi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Benar, ya. Jadi hadis ini ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah fi sunanihi, dalam sunannya, ya, Sunan Ibnu Majah.
Min riwayati Anas bin Malik, dari riwayat sahabat Anas bin Malik ya, fil muqaddimah ya, dalam muqaddimah babu fadlil ulama wal hath ala talabil ilmi, bab keutamaan ulama dan dorongan untuk mencari ilmu ya, hadisnya nomor 224. Nah ini ya tadi ya nomornya 224. Wa fi zawaid, nah dalam kitab zawaid isnaduhu dhaifun, sanadnya itu dhaif. Ya. Nah kenapa dhaif? Li dha'fi Hafs bin Sulaiman, karena lemahnya yang namanya rawinya namanya Hafs bin Sulaiman. Titik. Ya. Oke ya, isnadnya sanadnya itu lemah. Oke, kita terima. Tapi qala Suyuti, berkata Imam As-Suyuti ya, su'ila Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an hadal hadith. Imam An-Nawawi ditanya terkait hadis ini. Imam Nawawi ini bukan sembarang orang. Beliau fuqaha, ahli fikih, sekaligus muhaddits, ahli hadis ya. Ahli hadis beliau. Beliau ulama yang membujang. Beliau tidak menikah. Sampai wafat beliau tidak menikah. Tapi karyanya sampai sekarang kita baca ya. Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, sebagian itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti bukan orang sembarangan ya. Apa beliau bilang? Ya, beliau bilang gini ya. Innahu dhaifun ai sanadan. Hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sanadnya dhaif. Wa in kana sahihan ai maknan, meskipun sahih apa ya maknanya. Jadi maknanya itu benar meskipun sanadnya itu lemah, tapi maknanya benar. Menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap kaum muslimin. Yang fardu ain yang tadi saya bilang itu tadi ya, sholat, puasa, kemudian rokok ya, bagian merokok gitu ya. Nah itu semuanya fardu ain ya. Wa qala tilmiduhu Jamaluddin Al-Mizzi, berkata muridnya Imam An-Nawawi Jamaluddin Al-Mizzi, hadal hadithu ruwiya min turukin tablughu rutbatal husni. Perhatikan yang beliau bilang ya. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur, min turukin. Jadi banyak jalurnya, banyak jalannya. Tablughu rutbatal husni. Yang jalur-jalur tadi mencapai hadis yang hasan. Jadi dhaif naik ke hasan. Ya, itu pembahasannya dengan mustalahul hadis. Nggak usah kita bahas di sini ya. Ada nama ilmu namanya mustalahul hadis, membahas tentang apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad, apa itu hadis sahih. Sahih ada sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan juga begitu. Ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Nah, itu semua di mustalahul hadis ya. Intinya apa? Naik menjadi hadis hasan. Ya. Wa huwa kama qala fa inni ra'aitu, ini kata Imam As-Suyuti ya, fa inni ra'aitu lahu khamsina tariqan. Perhatikan, saya melihat ada 50 jalur. Khamsin 50 jalur sehingga naik menjadi hadis hasan. Yang tadinya dhaif menjadi hasan ya. Intaha kalam Suyuti. Ini ya, waqad jama'tuha fi juz'in. Saya kumpulkan di juz'in. Juz ya, satu juz. Intaha kalam Suyuti. Ya, berakhir kalam Imam As-Suyuti. Intinya apa? Intinya hadis ini terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan statusnya itu dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ya, dengan alasan yang saya jelaskan itu tadi. Nah, sekarang saya ingin mengutip kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah untuk menguatkan apa yang saya sampaikan tadi ya, menguatkan yang saya sampaikan tadi. Plus akan membahas hukum mempelajari ilmu yang tidak syar'i. Ya. Baik, ini ensiklopedia fikih ya, 45 jilid ya. Kalau teman-teman nanti mau cari PDF-nya di Google itu bisa. Itu ensiklopedia fikih ditulis berdasarkan huruf abjad ya. Ba, ta, sa, jim, ha, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu sampai 45 jilid ya. Di bawah supervisi Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, juz 29 halaman 78 dan 79. Nah, ini tangkapan layarnya. Hukum mempelajari ilmu. Hukum mempelajari ilmu ini menguatkan yang saya bahas tadi ya. Al ilmu imma an yakuna syar'iyyan
wa huwal mustafadu minasyar'i au ghairu syar'iyyin. Ilmu itu terbagi menjadi ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang diambil dari syariat, atau ilmu ghairu syar'i, ilmu tidak syar'i. Ya. Nah, tapi bukan berarti ilmu yang ghairu syar'i ini hukumnya tidak wajib ya. Nanti dulu ya, ilmu syar'i belajarnya wajib, ilmu ghairu syar'i tidak wajib atau malah haram. Nah, enggak begitu juga kesimpulannya ya. Enggak begitu. Nanti kita jelaskan ya. Nah, yang pertama thalabul ulumi syar'iyyati ya, belajar ilmu syar'i. Thalabul ulumi syar'iyyati matlubun min haitsul jumlati wa yakhtalifu hukmu thalabiha bi ikhtilafil hajati ilaiha. Hukum mempelajari ilmu syar'i itu belajar ilmu syar'i itu diperintahkan atau dituntut ya secara global. Secara global itu dituntut kita belajar ilmu syar'i. Akan tetapi hukum menuntut ilmu syar'i itu terdapat perbedaan hukum. Perbedaan hukum sesuai dengan hajat. Nah, udah jadi bahasa Indonesia, hajat. Ya. Faminha ma talabahu fardu ainin. Di antaranya menuntut ilmu itu ada yang fardu ainin. Fardu ain ya tadi udah saya sampaikan. Ini pengulangan ya, penguatan ya. Wa huwa ta'allumul mukallafi ma la yata'addal wajibul ladzi ta'ayyana alaihi fi'luhu illa bihi. Ya, intinya adalah belajar yang mana seorang mukallaf itu ketika ingin melaksanakan suatu kewajiban yang memang difardukan kepadanya, maka dia wajib belajar ilmu itu. Apa contohnya? Kakaifiyatil wudu'i, tata cara wudu, was sholati wa nahwiha. Wudu, salat dan lain-lain ya. Wa hamala alaihi ba'duhum hadits Anas anin Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan sebagian ulama itu membawa hadis ini terkait dengan fardu ain. Tadi udah kita jelaskan ya. Baik, next. Lanjutan ya. Nah, ini takhrij hadisnya, mengulang tadi ya yang saya sampaikan tadi ya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah ya dari Anas bin Malik, isnaduhu dhaif ya. Betul ya. Sanadnya itu lemah ya. Akan tetapi dia ada jalur-jalur yang banyak ya. Yataqawwa biha, yang jalur-jalur yang banyak itu menguatkan sisi kelemahan hadis ini ya kan. Wadakaro ba'duha as-Sakhawi. Yang menyebutkan sebagiannya adalah as-Sakhawi fil Maqasid al-Hasanah, dalam kitab al-Maqasid al-Hasanah ya. Walahu syawahid, juga ada syawahid ya, an jama'atin anis sahabah, dari sahabat. Jadi penguatnya itu juga ada dari sahabat hadis ini ya. Wa nukila 'anil Mizzi, dan dinukil dari Al-Mizzi annahu hassanahu, bahwasanya dia menghasankannya. Kama nukila 'anil Iraqi annahu qala sahhaha ba'dul a'immati ba'du turuqihi. Berkata sebagian para imam itu mensahihkan sebagian jalur-jalurnya. Ya. Ini faedah ya dari hadis yang tadi. Itu kita jelaskan. Dia lemah tapi dengan berbagai jalur jadi naik jadi hasan. Ada penguat di sini ya dari sumber yang lain. Baik, lanjutkan. Qala An-Nawawi, tadi saya singgung juga, wa hadzal haditsu wa illam yakun tsabitan fa maknahu sahihun. Hadis ini meskipun tidak sahih tapi maknanya itu sahih. Maknanya itu betul, maknanya itu benar ya. Tsumma inna hadhil asya'a, kemudian perkara-perkara ini la yajibu talabuha illa ba'da wujubiha. Tidak wajib menuntut ilmu itu kecuali setelah wajibnya ya. Wa yajibu min dzalika kullihi ma yatawaqqafu ada'ul wajibi alaihi ghaliban duna ma yatra'u nadiran. Dan wajib untuk mempelajari semuanya yang berkaitan dengan penunaian kewajiban secara umum, bukan yang jarang-jarang gitu ya. Kan bisa jadi terjadi suatu yang jarang-jarang kepada kita. Nanti saya kutipkan ya. Peristiwa yang jarang terjadi pada kita. Nah, yang wajib ain itu apa? Sesuatu yang ghaliban, yang umumnya. Nah, ya. Wudu tadi, salat tadi, itu wajib untuk kita pelajari. Fa'in waqa'a, nah kalau itu ada wajibat ta'allumu hina idzin. Maka kalau terjadi yang jarang-jarang itu pada kita,
maka wajib untuk mempelajarinya ketika itu juga. Nanti akan saya kasih contohnya, ya. Fayajibu 'ala man aradal bai'a an yata'allama ahkama ma yaqdimu 'alaihi, maka wajib, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, wajib bagi orang yang ingin melakukan aktivitas jual beli untuk mempelajari hukum-hukum terkait lanjutannya. Al-mubaya'at ya. Al-mubaya'at ya. Baya'a yubaya'u mubaya'ah. Jahada yujahidu mujahadah. Baik, al-mubaya'at ya, dari transaksi akad-akad jual beli. Ya. Baik. Kama yajibu ma'rifatu ma yahillu wa ma yahrumu minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa nahwiha. Sebagaimana wajib untuk mengetahui apa yang halal, apa yang haram, makanan, minuman, dan pakaian, dan yang lain-lain. Mimma la ghina lahu anhu ghaliban, yang memang sangat dibutuhkan, umumnya itu dibutuhkan, ya kan? Makan pisang goreng, hukumnya apa itu? Wajib dulu kita tahu. Pisang goreng terbuat dari pisang. Pisang itu buah-buahan diciptakan oleh Allah, berarti itu halal, ya. Perlu untuk kita ketahui sebelum kita makan pisang, kan begitu. Kalau mau sesuai dengan yang kita terangkan ini, itu ya. Baik, kemudian saya mana tadi? Wa kadzalika ahkamu 'ishratin nisa'i in kana lahu zaujah. Begitu juga wajib untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan mempergauli wanita jika dia mempunyai istri, apalagi istrinya banyak. Ya, poligami, wajib belajar fikih tentang hal tersebut. Ya, baik. Tsumma idza kana al-wajibu 'alal fawri kana ta'allumul kaifiyati 'alal fawri. Maka jika yang wajib itu harus dikerjakan saat itu juga, maka mempelajarinya juga harus segera. Ya, harus saat itu juga. Kemudian wa in kana 'ala tarahi, dan jika bisa diundurkan atau boleh diundurkan, contohnya seperti apa? Seperti haji. Haji, kita daftar haji, ternyata 20 tahun lagi ya, atau 15 tahun lagi. Terus belajar fikih hajinya gimana? Ala tarahi, boleh ditunda. Tidak harus segera belajar fikih haji. Misalnya besok atau setahun lagi kita mau haji, maka mulai dari situ kita mulai belajar, mulai membaca-baca, mulai ikut kajian yang berkaitan dengan fikih haji. Nah, jadi yang berkaitan dengan haji itu kewajibannya alat tarohi, boleh ditunda, boleh ditangguhkan, ya. Ya, Aindaman yaqulu bidzalika, di mana orang yang berpendapat seperti itu, ya, berpendapat bahwa belajar fikih haji boleh alat tarohi, ya. Baik, kemudian ilmu yang menuntutnya atau mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Apa itu contohnya? Wa huwa ma tahsilu ma la budda linnasi minhu fi iqamati dinihim minal ulumi syar'iyyah. Ya, apa-apa yang memang diperlukan untuk menegakkan agama, iqamatuddin, dari ilmu-ilmu syar'i, ya. Contohnya apa? Sudah saya sebutkan tadi, tapi ini penguatan saja. Hifzil Quran, menghafal Al-Quran. Wal ahadith, menghafal hadis, ya. Kemudian wa ulumiha wal usul, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ya. Usul tafsir, ya kan. Kemudian qawaid tafsir, macam-macam itu, ya. Kemudian juga hadis juga begitu, ulumul hadis, tafsir hadis. Nah, itu hukumnya fardu kifayah, ya. Wal usul, usul fikih, ya. Wal fikih, ya. Wan nahw, ilmu nahwu. Kemudian ilmu lughah, tasrif, ilmu sharaf, ma'rifatur ruwatil hadis, mengetahui perawi hadis. Itu hukumnya fardu kifayah. Wal ijma' wal khilaf, mana perkara yang ijma' di kalangan ulama, mana yang khilaf. Itu hukumnya fardu kifayah, ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Ada 5 slide lagi, ya. Wal muradu bi fardil kifayah, yang dimaksud dengan fardu kifayah tahsilu dzalika syai'i minal mukallafina bihi aw ba'dihim, yakni tercapainya dari para mukallaf atau sebahagian mu'allaf, wa ya'ummu wujubuhu jami'al mukhatabina bihi, dan kewajiban fardu kifayah ini meliputi seluruh yang diseru atau seluruh kaum muslimin yang diseru. Fa idza fa'alahu min
Fa idza fa'alahu man tahsulu bihil kifayatu saqatal haraju 'anil baqi. Jika sudah dikerjakan oleh sebagian kaum yang mukallaf tadi atau semua mukallaf, maka gugur kewajiban tersebut atau dosanya diangkat, gugur dari yang lainnya. Wa idza qama bihi jam'un tahsulul kifayatu bi ba'dihim fakulluhum sawa'un fi hukmil qiyami bil fardi fi thawabi wa ghairihi. Nah, enak ini ya. Maka jika ada sekelompok yang sudah melakukan fardu kifayah tersebut, maka semuanya itu sama dalam melakukan kefarduan kifayah tersebut dan juga sama dalam pahalanya. Nah, ya, jadi kita harus mempersiapkan ya generasi yang ahli ilmu syar'i ya, yang mendalami ilmu mustalahul hadis, mendalami ilmu ma'rifati ruwatil hadis, mendalami tafsir Al-Quran, mendalami ilmu bahasa, mendalami usul fikih, ya begitu ya. Kemudian faida sholat, ini contohnya ya, faida sholat ala janazatin. Jika seseorang atau ada, ini faida sholat ala janazatin jama'un. Jika ada sekelompok ya yang sholat jenazah, thumma jam'un, kemudian sekelompok lagi, thumma jam'un, kemudian sekelompok lagi, fal kullu yaqa'u fardu kifayatin. Maka semuanya itu sudah menunaikan yang namanya fardu kifayah. Ini contohnya adalah sholat jenazah ya. Walau atba'u kullahum ala tarkihi athima ya. Atau walau atba'u kulluhum ya. Kalau mereka semua itu sepakat ya meninggalkan fardu kifayah tersebut, athima kullu man la udhra lahu mimman alima dzalika wa amkanahu al-qiyamu bihi. Maka semua orang yang tidak mempunyai uzur ya, man la udhra lahu itu berdosa. Ya, bagi orang yang punya uzur tentu tidak berdosa, tapi bagi orang yang tidak punya uzur maka dia itu berdosa dan dia tahu dan mungkin untuk melakukannya. Contohnya tadi sholat jenazah, dia tahu dan dia mungkin untuk melakukan, dia tidak ada uzur, sakit misalkan atau pekerjaan misalkan, ya begitu ya. Wa minha ma talabahu ya, wa minha ma talabahu naflun, dan apa juga yang menuntut ilmu itu hukumnya ada yang nafl, ada yang sunnah, ada yang dianjurkan. Contohnya misalnya katabahuri fi usulil adillah, sangat mendalam dalam mempelajari pokok-pokok dalil ya. Wal im'an fi ma wara al qadr alladhi yahsulu bihi fardhu kifayah, yang intinya mendalam dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang tadi di luar batas fardu kifayah. Tadi kan sudah kita jelaskan fardu kifayah ya. Nah, setelah itu tercapai, maka sunnah hukumnya untuk mempelajari yang lebih dalam lagi. Nah, itu hukumnya adalah sunnah ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya, masih bisa mengikuti ya. 5 slide lagi ya. Nah, kemudian kita membahas belajar ilmu yang tidak syar'i. Nah, ini saya izin minum dulu ya. Tadi semuanya kita sudah belajar ilmu syar'i ya, atau membahas hukum mempelajari ilmu syar'i. Nah, sekarang hukum mempelajari ilmu yang tidak syar'i. Nah, ya. Wa ya'tari thalabul ulumi ghairu syar'iyyatil ahkamit taklifiyatil khamsah. Hukum mempelajari ilmu yang tidak syar'i itu juga ada 5. Nah, perhatikan ya. Hukum mempelajari ilmu tidak syar'i itu ada 5. Jadi bukan berarti belajar ilmu syar'i itu wajib, belajar ilmu tidak syar'i itu tidak wajib atau bahkan haram. Nah, enggak gitu juga. Ada perinciannya ya. Minha ma talabahu fardu kifayatin ya. Ada yang hukumnya fardu kifayah, kal ulumil lati la yustaghna anha fi qiwami amriddin katib. Seperti ilmu yang memang dibutuhkan untuk menegakkan perkara dunia. Contohnya apa? Kedokteran. Ya. Tapi udah kita bahas tadi, kalau orang mau jadi dokter, maka dia hukumnya apa? Fardu ain, belajar fikih kedokteran. Ya. Tapi belajar ilmu fikih, ilmu kedokteran, itu kan ilmu yang tidak syar'i ya, ghairu syar'i. Itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Jadi nggak semua kita ini wajib belajar kedokteran gitu ya. Nggak semua kita ini wajib belajar di fakultas kedokteran
itu juga ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Tapi ketika seorang sudah masuk ke situ, maka fardu ain baginya untuk belajar fikih tentang kedokteran, fikih tentang medis. Baik, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Baik, kemudian kenapa demikian? Karena itu diperlukan ya, doruri li baqail abdan ya. Doruri, perlu banget ya, darurat jadi bahasa Indonesia ya, untuk menjaga kesehatan badan. Ya. Jadi ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak semua kita wajib belajar ilmu kedokteran ya. Masuk fakultas kedokteran. Ya gitu. Ya. Kemudian ada lagi wal hisab. Hisab, tapi bukan hisab ini ya. Bukan hisab rokok ya. Kita bahas tadi ya. Nah, hisab di sini maksudnya adalah ilmu matematika. Nah, Mas Jeffrey, alumni pendidikan matematika. Ya, itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Udah ada Mas Jeffrey, jadi kita nggak perlu belajar pendidikan matematika. Ya, gitu ya. Fisika juga gitu. Udah ada yang belajar fisika, saya nggak perlu masuk fisika. Ya, jadi bukan fardu ain. Gitu, ya. Baik, saya mana tadi? Ya, hisab ya, ilmu matematika. Lah kenapa ilmu matematika itu penting? Lah karena itu penting untuk menghitung muamalah ya, muamalah jual beli ya kan, kemudian prosentase keuntungan perdagangan ya. Kemudian wakismatil wasoya dan juga pembagian wasiat. Nah, ini dalam fikih ini perinciannya ini. Saya sendiri juga harus belajar banyak ini. Kemudian wal mawarith waris. Itu kan diperlukan ilmu matematika, dan lain-lain ya. Itu ya, paham ya? Itu yang pertama, belajar ilmu tidak syar'i, hukumnya yang satu adalah fardu kifayah ya. Kemudian yang kedua, wa minha ma yu'addu talabuhu fadilatan. Ya, fadilah ya, hukumnya itu ya bisa dibilang sunnah lah ya. Wa huwa ta'ammuq fi daqa'iqil hisab, mendalam dalam mempelajari ilmu matematika. Nah, misalnya di kalkulus kalau saya tidak salah itu ada integral pangkat 3. Saya sendiri bingung dulu waktu belajar kalkulus 1, kalkulus 2 itu. Apa ini fungsinya integral pangkat 3, apa integral 3 ini, ya kan? Bingung juga saya kan. Kok kesini dia? Mana tadi? Watib, ilmu yang mendalam yang berkaitan dengan ilmu kedokteran ya. Wa ghairi dzalika mimma yustaqna anhu walakinnahu yufidu ziyadatan quwwatan fil qadril muhtaji ilaihi. Intinya mendalam dalam belajar ilmu matematika kedokteran itu ada fadilahnya ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, wa minha ma talabahu muharram. Hukumnya itu haram ya. Belajar ilmu tidak syar'i hukumnya haram. Katolabi ta'allumis sihri, belajar sihir. Itu hukumnya apa? Haram ya. Wasya'wadah, mohon maaf, ilmu tentang sulap ya, karena itu kan menipu ya, tipuan mata ya. Kalau dalam hadis kan man ghasya falaysa minna, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menipu maka bukan dari umatku ya. Nipu makanya mungkin bisa jadi ya diharamkan karena berdasarkan hadis atau dalil yang tadi ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tapi intinya di sini dikatakan haram ya, ilmu sulap ya, ilmu apa itu kecepatan tangan itu. Sulap bukan sihir. Abrakadabra gitu ya. Kalau di AC Milan itu ibra kadabra gitu kan. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi ya, bikin gol 2 ya, tadi malam ya. Kesana sih bisa. Ya ini sekedar intermezzo saja ya. Kemudian wat tanjim, ilmu tentang astrologi, ilmu tentang ramal-meramal, perbintangan, Gemini, Pisces, Aries, zodiak. Nah, betul, zodiak. Itu haram hukum. Bukan astronomi ya, bedakan ya. Kalau astronomi itu kan fenomena alam gitu kan ya. Nah, itu bisa fardu kifayah hukumnya jadinya. Tapi kalau astrologi, meramal berdasarkan pergerakan bintang atau rasi bintang atau apalah namanya, nah itu yang diharamkan. Ya, saya dulu waktu kuliah ada nama mata kuliah namanya mekanika benda langit. Itu ilmu astronomi sebenarnya, ilmu hisab. Bukan hisab ini, hisab rokok. Kemudian wa kullu makana sababan li itharati syukuk, dan semua ya yang
menyebabkan keraguan-raguan dalam diri kita. Nah, itu belajarnya haram ya. Nah, tapi wa yatafawatu fit tahrim. Akan tetapi emang derajat keharamannya itu berbeda-beda, bervariasi. Ya, baik ya. Nah, kita kembali ke kitab Fawaid Al-Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah ya. Sisa 3 tadi ya, sisa 3. Nah, itu tentang ilmu yang mubah, haram dan juga makruh. Tadi udah kita sebutkan yang haram ya. Baik, di sini dijelaskan halaman 17 ya. Oleh beliau, penulisnya Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Makki, beliau menjelaskan begini ya. Wal yahdari talibu an yakuna li nafsihi nuzu'un ila syai'in minal ulumil muharramati kasihri. Dan harus berhati-hati para talib ya, para penuntut ilmu atau orang-orang yang ingin mencari ilmu untuk tertarik dengan ilmu yang diharamkan, ilmu-ilmu yang diharamkan dalam agama. Contohnya apa? Ilmu sihir, ya kan? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu haram itu yang mempelajarinya itu ya. Haram ya. Fadlan an mutolaqatiha, apalagi mutolaahnya, mempelajari dengan mendalam, mutolaahnya, membincangkan secara detail gitu ya. Mempelajarinya lah ya. Wakada tanjim sudah saya jelaskan tadi ya, apa namanya tanjim itu tentang bintang itu, astrologi gitu ya, zodiak tadi ya, ilmu tentang zodiak. Waramal ramal ya kan, wasyak badah ya tadi sulap ya, bukan sihir tadi, wanahwa. Hanya saja mungkin ada yang iskal ya, loh ramal, berarti meramal cuaca nggak boleh. Nah, kalau meramal cuaca itu kan ada ilmunya ya, berkaitan dengan meteorologi, geofisika. Nah, itu kan sains. Yang dimaksud meramal itu ya meramal bantuan jin, bantuan setan. Nah, itu yang diharamkannya gitu. Kalau ramalan cuaca itu kan berdasarkan perhitungan ilmu ya. Makanya tadi saya WA akhi Huda ini, di BMKG ini yang mau hujan di jam segini ya, ya kan. Nah, itu boleh nggak dipelajari? Ya boleh-boleh saja, bahkan mungkin fardu kifayah kan begitu. Karena harus ada yang mempelajari ilmu itu, ya kan? Untuk mengingatkan, oh akan ada badai beberapa hari ke depan, ya kan? Ada apa itu namanya hujan deras, bisa banjir nanti. Ya itu kan bermanfaat untuk umat, ya kan? Bermanfaat untuk umat manusia, ya. Awil makruha, nah, atau ilmu-ilmu yang makruh dipelajari. Contohnya apa? Nah, dalam kitab ini disebutkan ka ilmi asy'aril muwalladin, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syair-syair ya orang Arab terdahulu lah ya. Al-mustamilah alal batolah, yang mencakup batolah ya, kepahlawanan ya. Syair-syair yang memuji kepahlawanan. Ya kalau sekarang mungkin tentang cinta mungkin ya, syair-syair cinta mungkin ya, kasidah cinta mungkin ya, atau apalah namanya. Nah, itu ya kalau di sini dikatakan makruh ya kan. Awil mubahat, nah, atau yang mubah hukumnya, contohnya apa? Ilmil hisab alladzi la yuhtaju ilaihi fi ahkamiddin, ilmu hisab, ilmu matematika yang tidak dibutuhkan dalam hukum-hukum agama. Matematika itu tadi, fisika, itu mubah hukumnya. Hukum belajar fisika apa? Ya ini mubah, ya kan. Tapi kalau berkaitan dengan teknologi bisa jadi nanti fardu kifayah, ya kan. Sains dan teknologi itu kan didukung oleh ilmu-ilmu dasar seperti ini kan. Ilmu fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, elektronika dan instrumentasi, bisa jadi hukumnya nanti fardu kifayah. Alias gak semua kita harus belajar itu. Ada sebagian aja udah cukup. Ya, bisa dibedakan ya. Ini ya, hukum belajar ilmu tidak syar'i. Ya kan? Nah, ini refleksi dari saya. Kan tadi saya bilang ada yang jarang, ada yang umumnya harus dipelajari. Ada yang suatu kejadian itu yang jarang terjadi pada kita. Baik, yang pertama, seseorang makan sahur di akhir malam, dia ragu apakah fajar subuh itu sudah terbit atau belum ya. Nah, sahkah puasanya? Ini pertanyaan ya. Kemudian yang berikutnya, seseorang berbuka, makan dia di akhir siang, maksudnya mendekati maghrib gitu ya, tanpa ada usaha melihat jam. Misalnya mendung ya, mendung kayaknya udah buka ya, dia nggak lihat jam nih ya, tapi dia ragu, mataharinya terbenam belum ya, sudah
Udah maghrib belum ya? Sahkah puasanya? Nah, kemudian ada lagi refleksi. Seorang muslim sholat, kemudian dia ragu apakah dalam sholatnya itu sudah di rakaat ketiga atau keempat. Pernah nggak terjadi di kita ini? Pernah, ya kan? Apalagi kalau sholat sendiri. Ya. Apakah yang harus dilakukan? Membatalkan sholat dan ulang dari awal atau bagaimana? Nah, ini tadi yang saya bilang jarang terjadi kan? Tapi ketika terjadi hal yang demikian, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Lagi, seorang bersafar. Ini tentang safar tadi. Ya kan, tadi kan saya bilang hukum tentang safar. Ada contohnya nanti. Nih ya, menggunakan bus umum dari Banjarmasin ke Muara Teweh. Karena waktu saya pengajian itu ada yang bertanya seperti ini. Saya ambil aja kayak gini, contoh soalnya. Biasa nggak mikir lagi bikin soal. Ya. Kemudian masuk waktu sholat subuh. Namun Pak sopir bus tidak berhenti untuk menunaikan sholat subuh di masjid. Apa yang harus dilakukan? Nggak sholat subuh, dosa dong. Kan kewajiban. Lah terus gimana? Nah, ini penting untuk kita pelajari. Kemudian seorang wanita, ini berkaitan dengan darah haid, nifas, dan istihadah. Mungkin ada di antara peserta yang nisanya atau yang perempuan. Saya punya soal. Seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari. Kemudian dia suci 12 hari. Tahu-tahu keluar lagi darah 5 hari. Berapakah haidnya? Silakan dijawab di kolom komentar. Nanti yang betul dapat hadiah. Minta sama anak masjid. Nah. Ya. Kemudian ada lagi 2 tentang haid, nifas, istihadah. Harus saya sampaikan, bagi wanita fardu ain dia belajar tentang darah haid, nifas, dan istihadah. Fardu ain, karena itu terkait dengan toharoh, terkait dengan sholatnya nanti, terkait dengan puasanya, terkait dengan iktikaf, terkait dengan macam-macam banyak. Tawaf nanti. Fardu ain. Seorang wanita mengeluarkan darah hari pertama 6 jam, hari kedua dan ketiga bersih, tidak keluar darah, hari keempat keluar darah 8 jam, hari kelima sampai ke-9 bersih, hari ke-10 keluar darah 7 jam, hari ke-11 sampai 14 bersih, tidak keluar darah, hari ke-15 keluar darah 8 jam. Berapa harikah haidnya? Bagaimanakah hukum sholat dan puasanya? Nah, ini refleksi bagi kita. Saya hanya ingin menyampaikan, kalaulah kita belum tahu yang kayak begini, padahal ini fardu ain, ini tentang puasa, ini tentang sholat. Ya, kalau kita sholat sendiri nih, kemungkinan dapat ini, kemungkinan ketemu ini kasus yang kayak gini. Saya sudah 2 rakaat apa 3 ya? Saya 3 apa 4 ya? Karena sholatnya sambil mikir makanan, mikir apa, gitu kan, mikir motornya. Motor saya di mana tadi bilang? Ini terjadi ini. Saya juga terjadi, ya. Apalagi kalau sholat sendiri, ya. Kemudian, bersafar masih tentang sholat, fardu ain. Nah, ini haid, nifas, istihadah, fardu ain bagi wanita untuk mempelajarinya. Maka nasihat saya pada para akhwat, pada para wanita, pada para perempuan, belajarlah ilmu tentang darah. Belajarlah ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Karena itu hukumnya fardu ain bagi wanita. Ya, baik, kesimpulannya sekarang, ilmu terbagi menjadi 2. Oke ya, sepakat ya. Ilmu syar'i dan ilmu ghairu syar'i, ilmu tidak syar'i. Ilmu agama disebut juga ilmu syar'i. Hukum mempelajari ilmu syar'i, 1 fardu ain, sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua fardu kifayah, sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga mandub, sunnah, mustahab, dianjurkan. Ya, baik. Kemudian hukum mempelajari ilmu ghairu syar'i. Hukum mempelajari ilmu yang tidak syar'i ada 5. Fardu kifayah, mandub, mubah, makruh, dan haram. Tidak ada fardu ain, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, demikian ya kesimpulannya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya. Nasallahu salamah wal afiyah. Allahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kembalikan ke MC. Fadhil. Alhamdulillah
tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz tahapan-tahapan ilmu, tingkatan-tingkatan ilmu secara jelas dan gamblang. Alhamdulillah. Saya rasa sih kalau saya pribadi cukup jelas, Ustadz. Tapi di teman-teman kita nih yang di online ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Kalau saya mampu akan saya jawab, tapi kalau tidak, wallahu a'lam. Seperti yang saya sampaikan tadi, bicara ilmu agama harus pakai ilmu. Baik, silakan. Kalau saya mampu sih. Tapi kebanyakan ada beberapa yang keluar, ada yang tidak sesuai tema juga, Ustaz. Mohon izin untuk bertanya, Ustaz. Ya, ini yang sering kita temui sih, Ustaz. Ada dari Lutfi ya namanya di sini ya. Bercanda soal agama yang kayak di TikTok, Ustaz. Di TikTok sekarang itu kan yang update TikTok lah. Itu boleh nggak sih, gimana hukumnya? Seperti contoh, Ustaz. Ini saya beberapa kali lihat. Ada statement gitu, postingan itu Islam agamanya salah dengan background Muhammad salah, Ustaz. Jadi kan secara tidak langsung yang dimaksudkan dia itu Islam agamanya Muhammad salah, tapi kalau mempunyai double makna gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik ya. Yang pertama, hukum memperolok-olok agama itu istilahnya istihza'u biddin ya. Al-istihza'u biddin ya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kalau dilakukan oleh seorang muslim terancam khuruj anil millah, terancam keluar dari agama, mengolok-olok agama. Misalnya Rasulullah itu jenggot itu apa? Kambing. Nah, itu hati-hati memperolok-olok Rasulullah SAW, apalagi sunnah beliau, itu bisa keluar dari agama. Hati-hati ya, meskipun niatnya mungkin bercanda gitu ya. Saya lupa ada ayat Al-Quran yang mengatakan terkait hal itu ya. Jangan bercanda terkait agama, karena ente itu sudah kafir, sudah murtad. Ada itu ayatnya. Kalau nggak salah saya ingat itu surat At-Taubah. Saya lupa ayatnya berapa. Itu perlu buka tafsir lagi ya. Tapi ini yang bisa saya jawab seperti ini. Jadi terancam khuruj anil millah, terancam keluar dari agama, mengolok-olok ya. Apalagi dia sadar gitu ya, bukan tidak sadar ya. Jadi dia sadar mengolok-olok agama itu bisa terancam murtad. Wal a'yadu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ditanyakan kayak tadi misalnya Islam agama salah, backgroundnya Muhammad salah, pemain Liverpool sama Mesir gitu kan. Nah itu wallahu a'lam bagaimana hukumnya. Tapi sebaiknya tidak dilakukan karena membuat tasykik ya, membuat keraguan-raguan kepada orang jadinya kan. Oh ini benar nggak nih di Islamnya agama salah? Oh maksudnya Muhammad salah. Kalau orang yang nggak ngerti Muhammad salah gimana? Banyak orang di luar sana nggak tahu sepak bola, nggak tahu Liverpool, nggak tahu Muhammad salah, gimana bisa jadi salah sangka kan? Ya sebaiknya dihindari. Adapun hukumnya wallahu taala a'lamu bissawab. Sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya dihindari. Adapun al-istihza itu jelas hukumnya haram ya kan? Mengolok-olok agama ya kan? Mengolok-olok Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an itu kitab porno misalnya dikatakan seperti itu karena diperintahkan untuk menyusui anak. Ini terancam keluar daripada agama Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi kalau misalnya sudah kan mungkin bertindak sesuai ketidaktahuan, itu mungkin apa harus syahadat ulang atau gimana? Ya, jadi ada namanya uzur bil jahli. Ya, kita berikan uzur atas kejahilan atau ketidaktahuan dari seseorang, dari orang lain. Ya, bisa ya. Jadi ya nggak perlu syahadat lagi ya. Kalau dia memang tidak berniat untuk istihza'u biddin ya. Kita sendiri mungkin bisa menilai lah ya mana orang yang memang mengolok-olok agama ya kan, atau orang yang mungkin bercanda TikTok dan seterusnya. Kita bisa menilai lah ya. Orang yang memang mengolok-olok ajaran Islam, ajaran agama Islam. Saya contohkan tadi ya sunnah jenggot tadi ya, yang memanjangkan jenggot kambing. Nah itu awas ya, bisa keluar dari agama. Apalagi kalau mengolok-olok Al-Quran ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya? Ya, apa mau curhat? Siapa tahu kesini mau masalah. Ya nggak apa-apa, kita cerita-cerita. Sharing kan, Sharing kan namanya sharing night ya.
sharing deh. Ya kita sharing aja. Mana? Kalau materinya terlalu susah saya pahami, ya maaf ya. Atau lanjut pertanyaan dari teman-teman yang di online aja Ustaz. Apakah termasuk sombong jika kita pernah merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki? Mungkin dampak dari dia belajar ilmu cukup susah tapi dia akhirnya mempelajarinya terus merasa sudah cukup gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, sombong itu dalam hadis itu dikatakan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Nah, itu sombong yang ada dalam redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bisa jadi mungkin namanya bukan sombong, tapi namanya takabur, ya, arogan, ya, arogan, takabur, ya, bangga dengan ilmu, ya, bisa jadi, ya. Pertanyaannya apa tadi? Kok saya lupa? Apakah termasuk sombong gitu? Apakah termasuk sombong? Ya bisa jadi kita takabur dengan ilmu. Pada intinya begini, tumbuhkanlah dalam diri kita itu tidak tahu. Tumbuhkan seperti itu. Kita udah belajar banyak fikih, usul fikih, hadis. Tumbuhkanlah semangat bahwa kita itu tidak tahu. Betapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Betapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Saya tadi contohkan kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud itu 2.900 halaman. Bayangkan coba, gimana mau membaca 2.000 halaman begitu? Ya kan? Kalau kitab cetak mungkin belasan jilid ya, atau belasan juz, ya kan? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Sudah tahu apa kita terkait ilmu agama ini? Ya kan? Kalaulah kita tahu, bisa jadi baru sedikit yang kita tahu. Ya kan? Harus kita belajar lagi dan belajar lagi. Ya, jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Justru kita harus banyak belajar, kita harus banyak menimba ilmu, dan jangan pernah kita merasa ilmu yang kita miliki itu sudah bagus atau sudah hebat. Karena kalau seperti itu dia akan berhenti dari belajar, dia akan berhenti dari mengkaji ilmu, padahal bisa jadi ilmu itu berkembang. Contoh misalnya sains dan teknologi, itu ilmunya berkembang, ya kan? Berkembang. Nah, kalau ilmu syar'i gimana? Oke, fikih, muamalah, maliyah, muasirah itu berkembang. Fikih, muamalah, maliyah, kontemporer. Itu berkembang. Ada akad-akad yang baru sekarang. Hukum fitab. Itu gimana hukumnya itu? Ya kan? Hukum apa itu? Fitab ya namanya ya. Kita apa sih namanya? Ya saya baca-baca aja sih fitab, tapi saya nggak ngerti juga fitab itu apa. Ya intinya begitulah ya. Itu kan transaksi ya kan, kita kalau saya tidak keliru nanti saya tolong dibenarkan ya, kita bisa dapat uang dari membaca aplikasi orang gitu ya. Nah itu kan perlu dikaji itu hukumnya gimana. Ya kan, itu transaksi di zaman sekarang kontemporer. Ya kan, perlu dikaji, perlu dipelajari, perlu dicari status hukumnya. Ya, jadi pesan saya, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, terus belajar karena sejatinya banyak yang belum kita ketahui. Atau kalau kita merasa sudah hebat, ingat pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Kita hebat, silakan, tapi ada yang lebih hebat lagi. Ya, di atas langit masih ada langit. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga yang bertanya dapat jawaban. Teman-teman gimana yang di sini? Ada yang ingin langsung bertanya langsung sama Ustaz? Mas Gurdan? Dari tadi kayaknya ada di depan. Mau sharing juga boleh. Ya, sharing sesuatu atau mau cerita sesuatu, betul. Ini ada masih beberapa pertanyaan bisa. Oh ya silakan. Nah, mungkin lanjut ke teman-teman kita yang online dulu ya. Silakan. Bagaimana cara ikhlas menerima kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi, Ustaz? Karena kita tuh terkadang sering berekspektasi di awal, Ustaz, sebelum melakukan sesuatu atau sebelum bertindak gitu, Ustaz. Ya, kita sering berekspektasi. Itu gimana kalau tipsnya supaya tidak kecewa ketika Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita mengharapkan sesuatu, tentu kita akan berusaha. Kita akan mengusahakan dengan maksimal. Kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, tapi hasil berkata lain, ya kita harus tawakal. Kita harus ikhlas. Karena ikhlas gak ikhlas itu juga terjadi, ya kan? Nah, lebih baik kita ikhlas. Kalau kita tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Dalam hadis itu dikatakan perkara kaum mukmin itu sangat menakjubkan. Kalau dia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia bersyukur dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Jadi perkara kaum mukmin itu kayak begitu, ya kan? Menakjubkan, ya. Dua itu, ya, sabar dan juga syukur plus tawakal. Nah, sabar, syukur, tawakal ini masuk ke dalam pembahasan ilmu mana tadi? Pembahasan ilmu tentang tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf atau ilmu hati, fiqhul qulub. Hukumnya belajar apa? Hukum belajar ilmunya fardu ain. Nah, silakan ya, belajar ilmu itu, ya. Mau baca buku tazkiyatun nufus boleh, mau belajar ilmu tasawuf boleh, mau ikut kajian tasawuf, kajian sufi itu boleh, ya kan? Mau baca bukunya boleh, di YouTube banyak juga kajiannya. Saya rekomendasikan kalau mau belajar ilmu yang seperti ini, ilmu tentang hati, tentang sabar, tentang syukur, ada dua ustadz di Indonesia yang bagus untuk hal ini. Yang pertama adalah Ustadz Umar Mita LC, yang kedua adalah Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Silahkan didengarkan dua ustadz ini. Dua ustadz ini fokus pada pembahasan tentang tazkiyatun nufus, fokus pembahasan tentang penyucian hati, penyucian jiwa, berakhlak yang mulia, sabar terhadap ketentuan Allah, tawakal kepada Allah. Dua ustadz ini silahkan didengarkan pengajiannya. Yang satu Ustadz Umar LC, yang kedua Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Silakan. Ya. Sama ustadz-ustadz yang lainnya ya, tapi saya belum nggak terlalu ini ya. Banyak juga ya, cuman yang sering saya dengar ya dua ini. Ya, nggak cuma dua ini, ada yang lain, cuman mungkin ada yang lain. Cuman yang saya tahu dua ini, Ustadz Umar Mita dan juga Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Belajar ilmu itu fardu ain. Belajar tentang ilmu hati, fiqhul qulub, tazkiyatun nafs, nafsiyah, ya, tasawuf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga yang bertanya mendapat jawaban dari pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, mungkin yang di sini ada yang bertanya? Gimana? Tapi paham aja ya, yang saya sampaikan ini paham aja nggak? Paham aja nggak? Hah? Insya Allah ya. Ya, semoga paham ya. Karena saya memang ya mungkin tema yang kayak gini yang saya bisa sampaikan. Ya, Pak. Mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang online. Ustadz, mohon tips kalau lagi futur dalam menuntut ilmu. Kadang pasti ada rasa lelah, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Kalau ada rasa lelah ketika menuntut ilmu, terus ya sampai futur gitu. Ya, kita ingat aja kemuliaan ilmu ya. Kemuliaan ilmu diantaranya adalah Allah akan mendoakan kita, malaikat-malaikat akan mendoakan kita ya. Kemudian kita renungi bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i tadi kita jelaskan, ya, meskipun lemah ya, tapi ada penguat sehingga menjadi hasan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Sama ada hadis yang perlu kita ingatnya. Hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agamanya. Maka kalau kita banyak yang gak paham, tadi sudah saya sampaikan refleksi beberapa pertanyaan. Kalau kita belum ketemu itu jawabannya, maka wajib kita belajar. Ya, wajib untuk kita ketahui. Bulan puasa masih 5 bulan lagi. Penting untuk kita ketahui. Jadi pertanyaan itu stimulus saja ya, biar teman-teman penasaran apa jawabannya Ustaz.
Apa jawabannya? Nanti bisa kita kaji lah jawaban singkatnya itu seperti apa ya. Nah, itu stimulus ya bahwa kita tuh wajib belajar ilmu yang seperti ini ya. Ingat aja bahwa kalau kita belum paham ilmu, ya berarti Allah belum mengkehendaki kebaikan bagi kita. Ya. Nasallahu as-salamah wal afiyah, kan begitu. Kita berlindunglah dari sikap futur ya. Kita ingat bahwa perjuangan para ulama terdahulu, para salafus soleh, para fuqaha terdahulu jauh lebih rumit, jauh lebih susah. Mereka mencari satu hadis harus hijrah dari satu kota ke kota yang lainnya. Imam Al-Bukhari berasal dari mana dia? Bukhara. Bukhara itu di mana? Asia Tengah. Asia Tengah itu sekarang Tajikistan, Uzbekistan, Turkistan ya, yang tan gitulah ya, Asia Tengah itu ya kan, Uzbekistan, Pakistan mungkin ya, Afghanistan ya mungkin itu ya. Tapi Imam Bukhari itu arahnya ke Asia Tengah sana, arah Uzbekistan. Dia pergi ke Irak, dia pergi ke Mekah mencari hadis. Bayangkan coba zaman dahulu berkorbannya itu seperti apa? Berkorban tenaga pasti, berkorban uang pasti, berkorban keluarga pasti, ya kan? Apa yang kita lakukan ini belum apa-apanya Imam Al-Bukhari, belum apa-apanya Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Mereka itu punya karya yang luar biasa. Sementara kita tinggal belajar, tinggal membaca yang kayak tadi nggak mau ya kok kebangetan kan begitu. Kita itu nggak dituntut untuk menulis karya. Ya. Para ulama itu sudah menulis karya untuk kita. Para ulama itu menulis kan bukan untuk naik pangkat, ya kan, naik jabatan, ya kan, enggak kan. Para ulama itu menulis kitab untuk menjadi panduan bagi kita yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Nah kembali lagi kita lihat semangat mereka para ulama yang begitu luar biasa dalam menuntut ilmu. Imam An-Nawawi sampai tidak menikah. Bayangkan coba. Yang tidak menikah, al-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang membujang, Imam An-Nawawi, Imam At-Tabari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah mereka itu. Dan mereka punya karya sampai sekarang. Bisa kita baca, bisa kita kaji, bisa kita pelajari. Fasilitas tentu tidak seperti sekarang kan begitu. Nah kita ingat itu ya. Ringkasnya ya kita ingat hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua kita ingat ya ulama-ulama kita terdahulu, betapa kerasnya mereka menuntut ilmu, betapa kerasnya mereka ingin mengajarkan ilmu ya kan. Saya pernah screenshot ya status orang gitu ya. Ada namanya Imam Ibnu Malik. Beliau mengarang kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Itu ilmu nahwu kelas tinggi itu. Beliau itu ketika habis subuh, beliau duduk di masjid menunggu orang-orang yang mau belajar ilmu nahwu. Ya, menunggu, bahkan manggil, "Akhi, sini akhi, mau belajar ilmu nahwu sini." Bayangkan coba, guru yang memanggil Imam Ibnu Malik, makanya karyanya terkenal sampai sekarang. Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait yang berkaitan dengan ilmu nahwu kelas tinggi gitu. Ya kan, dan itu dihafal ya. Zaman dahulu itu dihafal. Kalau sekarang kan orang hafalnya lagu, musik, ya. Kalau zaman dulu orang hafalnya ya nazom itu, nazom. Makanya ada juga kitab-kitab yang berbentuk nazom kan, dihafal. Ya. Begitu kesungguhan Imam Ibnu Malik ya kan, nunggu di masjid. Sini belajar ilmu nahwu sini. Sekarang coba, ya ada lah kayak begitu. Ya kan, begitu ya. Kesungguhan mereka dalam menulis, dalam berkarya, dalam mengajarkan ilmu itu kita ingat. Dan ingat pahalanya akan sangat besar yang didapatkan oleh orang yang belajar ilmu syar'i plus mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jangan futur ya. Mau ngajarin tafsir Al-Quran. Kalau mau ngajarin harus kuliah dulu, harus sekolah dulu, harus berilmu dulu. Baru bisa ngajarin orang-orang. Ya, begitu ya kurang lebih ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Semoga yang bertanya mendapat jawabannya. Dan dengan pertanyaan tadi, alhamdulillah kita ada di ujung sharing ini ya. Semoga